Dan masih suka gemeteran kalau ngomongin ini sih, love bombing, subtle verbal abuse dan sebagainya itu ternyata dulu ada zaman kami pacaran. Nah, pas udah momen itu barulah ngeh gitu kayak, oh, there's something wrong with this. Karena saya tidak berbakat menjadi host sebenarnya, saya bingung juga sebenarnya ini saya manut sama Bu Produser. Selamat datang di Bercengkrama bareng saya Aji Santoso Putro. Nah, biasanya kan konten saya itu di YouTube Muda Rasa namanya. Kalau Muda Rasa itu saya ngobrol sendirian, ngomongin soal kesehatan mental, ngomongin soal gimana caranya memulihkan batin, dan juga ngomongin apa yang sedang ramai atau riuh diperbincangkan di luar sana. Nah, ternyata kamu tahu nggak, ngomong sendiri itu nggak mudah loh. Capek ya ngomong sendiri, karena mungkin ada perasaan kesepian juga gitu ya kalau ngomong sendirian. Oleh karena itu, biar saya tidak larut dalam kesepian, maka kali ini ada konten namanya Bercengkrama. Apa itu? Ya sesimpel saya ngajak ngobrol teman, ngomongin apapun yang sekiranya asik buat diobrolin, dan semoga melalui obrolan ini, kamu yang nonton konten ini mendapatkan manfaat. Karena biasanya kan kalau teman-teman yang nonton konten saya itu kepingin mendapatkan saran dari saya gitu. Saran mengenai kehidupan, saran mengenai kesehatan mental gitu. Ya saya ngasih saran gitu. Padahal senyatanya di hidup nyatanya, saya ini juga sering gagal dan senantiasa bodoh kalau menjalani hidup ini. Jadi terima kasih ya, kamu udah mau-maunya nonton konten YouTube saya ya. Nah, bulan ini, bulan Oktober, ini adalah bulan Domestic Violence Awareness Month ya, atau simpelnya atau bahasa Indonesianya bulan akan kesadaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Episode kali ini saya akan ngobrol soal kekerasan dalam rumah tangga, dan sudah bersama saya kali ini seorang teman lama tapi jarang bertemu, dan sekarang ini juga jauh dari saya, maksudnya kotanya beda. Dia adalah seorang digital influencer, content creator, digital marketing consultant, dan penulis juga. Ya. Inilah Ega. Kalau di sosial media dikenal dengan Mpok Gaga. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ega. Selamat sore. Selamat sore Mas Aji. Iya. Alhamdulillah sehat, Astengkara sehat. Di Ubud udah jam 3 sore sih. Di Jakarta masih jam 2 ya pasti. Iya. Vibe-nya langsung vibe Ubud ya. Yoi. Sehat-sehat ya kamu di sana ya? Alhamdulillah Mas, sehat. Ya ini virtual background ya, bukan beneran. Kalau mau beneran kayak gini mesti ke Amet. Lebih jauh dari Ubud. Iya, aku kira tadi itu bukan virtual background karena kamu di Ubud gitu. Kamu ya, inget Mas, nggak? ya? Kamu terakhir ketemu aku itu kapan ya? Kayaknya kita di kereta Mas waktu itu. Di kereta? Di kereta dari Bandung. Oh ya? Iya, Mas Aji berapa tahun yang lalu itu? 2016 kayaknya ya. Itu aku ada event apa ya? Gitu di Bandung. Itu terakhir beneran ketemu, serius. Aku juga ingat ketemu kamu itu di suatu event. Tapi di mana nggak tahu. Tapi di Jakarta sih event itu. Kamu belum pindah ke Bali tentu saja waktu itu. Ya. Udah lama banget sih yang pasti ketemunya. Iya. Ya kan? Terima kasih loh. Akhirnya ketemu lagi walaupun virtual. Aku juga terima kasih kamu sudah mau untuk aku ajak bercengkrama ya, menjadi teman bercengkrama kali ini ya. Dan mungkin nanti pada waktu ngobrol membuat kamu ingat masa lalu, aku minta maaf dulu ya. Ya, karena Oke, Mas. niat
kami dan juga semoga menjadi niatmu adalah dengan berbagi cerita akan mengurangi orang-orang yang suffer in silence gitu ya. Yes, hopefully. Sehingga ya semoga membantu teman-teman kita, juga membantu kita agar kita berani untuk bersuara, apa ya kata yang tepat, mungkin menyeimbangkan kekerasan gitu, karena melawan kekerasan dengan kekerasan mungkin kurang tepat gitu, tapi setidaknya kita berani untuk menyuarakan akan kesehatan kita gitu, kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita gitu. Ya, oke. Agree. Mungkin langsung aja ya, karena saya tidak berbakat menjadi host sebenarnya. Saya bingung juga sebenarnya ini. Saya manut sama Bu Produser ya. Monggo Mas. Pertanyaan pertama mungkin saya akan mulai dari kalau boleh tahu, Ega ya, kalau boleh tahu, kamu dulunya berada di situasi yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu berapa lama? Alhamdulillahnya nggak lama-lama sih ya. Kalau nggak salah ingat, pernikahanku itu hanya berlangsung selama 1,5 tahun. Dan terakhir ngecek akta cerai itu waktu aku umur 22. Jadi 12 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillahnya mengalami fase KDRT itu nggak terlalu lama, karena to be honest pas mulai mulai sadar dalam tanda kutip gitu ya, kayak ini nggak bisa sih lama-lama kayak gini gitu sih Mas. Oke. Maaf ini aku bertanya, berarti kamu ada momen ngeh gitu, baru ngeh bahwa oke, berarti ini aku mengalami kekerasan gitu. Apakah benar seperti itu atau memang dari awal sudah tahu bakal seperti itu? Sebenarnya momen ngehnya iya, akhirnya dapet gitu ya. Akhirnya ngeh yang literally ngeh karena udah mulai ke fisik kan. Kalau waktu awal-awal PDKT, pacarannya juga nggak lama waktu itu. Hanya verbal abuse kan, cuma dari omongan gitu ya. Gaslighting, terus macam-macam deh verbal abuse-nya. Terus pas mulai nikah, masuk nikah, itu mulai tuh kekerasan secara fisiknya, cuma belum yang heavy banget, as in yang awalnya cuma didorong gitu ya, atau cengkram gitu ya badannya, sampai yang akhirnya mulai dipukul, diinjak, dijedotin gitu. Nah, pas udah momen itu barulah ngeh gitu, kayak there's something wrong with this gitu. Karena pada posisi itu masih dalam kondisi yang shock, masih bingung harus bereaksi seperti apa. Jadinya pertamanya nggak ngelawan tuh Mas. Pertamanya karena ya itu shock, bingung, dan berusaha menyerap ya, mencerna ya. Is this really happening to me gitu, kayak ini beneran nggak sih? Ini tuh cowok yang gue pacarin dulu bukan sih kok? Turns out dia nggak seperti zaman kami pacaran gitu ya. Dan sampai akhirnya mulai setahun gitu ya, aku kayak ya udah coba dijalanin, coba ngobrol, coba sampein, benar-benar mencoba berkomunikasi secara sehat gitu ya, ngasih tahu kalau aku keberatan nih. Basically I already told him my boundary regarding that, boundaries gitu ya. Tapi dia ngerasa kayak itu adalah hal-hal yang memang sudah sepatutnya dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga gitu kan pada saat itu. Setahun aku coba bertahan aja gitu ya, tapi akhirnya refleks badannya mulai kebentuk tuh. Ketika mau dipukul, aku udah langsung mundur duluan, atau aku malah pukul balik gitu. Jadi believe it or not, itu jadi nular. Kondisi-kondisi dan sikap-sikap yang cukup impulsif dan kasar dari mantan suami itu pada saat itu jadi menular ke aku gitu. Dan lumayan tuh bikin kaget juga, kayak wah kenapa ya gue bisa melakukan ini gitu. Ketika dia mukul kok gue ikutan mukul, ketika gue nendang kok gue ikutan nendang gitu. Sampai akhirnya ya itu masuk tahun kedua aku udah mulai kayak nggak bisa nih. Ya udah, jadi kayak oke, ini udah titik puncaknya, aku nggak bisa melanjutkan ini, so I decided to get divorced.
Itu 12 years ago. Yes, 12 years ago. Oke. Dan masih suka gemeteran kalau ngomongin ini sih. Iya. Masih sebegitunya. Iya. Tapi bagaimana? Maksudnya, it's okay? Nggak apa-apa ini? No, I'm okay. Kalau It's misalnya okay. aku udah mulai nggak sanggup, nggak nyaman, Iya, aku pasti let me know ya. ngomong. Let me know aja. Yes, Jadi kalau misalnya ada will do. pertanyaan yang memang kamu berat gitu atau kamu tidak berkenan untuk menjawab, let me know aja gitu. Yes, Mas, will do. Ya, kekerasan memang akan membuat orang yang dikerasin itu terpicu kekerasan juga. Maksudnya kekerasan itu menular gitu. Ya. Nah, meskipun itu 12 tahun yang lalu, sebatas yang aku tahu loh ya, tidak mudah untuk merilis kekerasan itu gitu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang ini setelah 12 tahun itu untuk merilis kemarahan? Mungkin ada kemarahan ya, aku rasa masih ada kemarahan itu gitu. Apa yang kamu lakukan sekarang ini untuk merilis emosi marah? Karena menurutku emosi marah itu nggak sepenuhnya salah juga gitu. Tapi bagaimana kita how to release atau how to handle that emotion, that anger gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang kamu lakukan sekarang ini. Well, wow, 12 years. Kayak udah lama banget ya. Yang pasti journey-nya nggak mudah ya. Pas akhirnya, mungkin aku boleh mundur sedikit gitu ya, sampai aku ada di posisi hari ini. Pas akhirnya resmi bercerai gitu ya, hal pertama yang aku lakukan adalah aku terbang ke sebuah negara dan meleser semua bekas lukaku yang aku punya di punggung, macam-macam gitu ya. Karena kan waktu proses cerainya juga aku memberikan laporan visum, foto-foto, bukti-bukti dan sebagainya gitu. Dan itu hal pertama yang aku lakukan sampai pulang ke Jakarta. Sempat off dulu, nggak kerja gitu selama beberapa bulan. And I was wandering around di sekitaran daerah Radio Dalem, Jakarta Selatan. Itu akhirnya aku nemu lah satu professional clinic, psikolog. Dan pas aku nemu tempat itu, aku buru-buru telepon salah satu sahabat baikku, Ajeng. Aku bilang, gue kayaknya butuh ini deh, butuh ngobrol sama orang kayak gini, because I really don't know what to do. Dan aku ngerasa kayak gue nggak bisa balik function as a human being, karena setiap kali ketemu orang lain, atau even ngobrol sama keluarga gitu ya, aku nggak berani menatap mata mereka dan sebagainya. Dan dulu kalau ngelihat janur kuning, setiap ada orang mau nikahan pasti di janur kuning tuh ya, itu aku gemeteran Mas, takut kayak ini kenapa? Aku nggak ngerti. Gemeteran sebadan badan, keringetan, dan selalu punya pikiran-pikiran jelek lah, sampai akhirnya aku menemukanlah satu si klinik profesional tersebut, dan aku memutuskan untuk ngobrol sama profesional. Lumayan banyak sih berbagai macam terapi yang aku jalanin gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau selama di Ubud, alhamdulillah aku menemukan salah satu cara untuk self-channeling, dan juga belajar kembali soal self-defense, anger, dan meregulasi emosi. Kayak yang tadi Mas Aji bilang gitu kan. Emosi, marah, apapun emosinya gitu ya, tipe-tipe emosi kan banyak gitu ya. Apapun emosinya sebenarnya kita tetap bisa kontrol, kita bisa regulasi itu supaya tidak menjadi sebuah hal yang buruk gitu kan. Nah, di Ubud aku belajar Muay Thai. Jadi benar-benar yang gitu. Bukan banget Mas. Itu benar-benar wah, self channelingku, rilisku tuh di situ banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar pukul-pukulan atau tendang-tendangan, tapi beneran diajarin tekniknya. Karena memang selain aku pindah ke Ubud karena pekerjaan mengurus salah satu bisnis dari ex kolegaku di kantor lama, yaitu Muay Thai Gym ini gitu ya, namanya Ubud Muay Thai. Disitulah aku juga bisa, boleh nggak sih aku ikutan belajar Muay Thai ini, karena to be honest aku kayak masih perlu belajar untuk self defense-nya anger management-nya dan juga si self channelingnya itu, karena aku bukan tipe orang yang bisa betah berlama-lama yoga, meditasi gitu kan. Ubud kan image-nya begitu ya, zen living gitu kan. Meditasi dari pagi sampai sore gitu. Aku bukan orang yang betah berlama-lama di satu tempat gitu. Makanya aku merasa wah, ini nih belajar Muay Thai lagi, belajar self defense lagi, dan self channelingnya bisa menurutku di badanku jadi jauh lebih sehat. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Gitu sih.
Jadi yang aku lakukan tetap terapi sama psikolog dan psikiater gitu ya, secara terpisah dan continuity gitu, berkelanjutan. Dan ini sering-sering gerak badannya, olahraga sih gitu. Iya, iya. Tadi namanya apa? Di Ubud Muay Thai? Ubud Muay Thai. Ubud Muay Thai. Iya. Oke, nanti kapan-kapan kalau aku ke Ubud Mampir. mampir ya. Iya. Ya, karena Nanti aku aku temenin. karena aku sadar bahwa aku ini cenderung energinya itu yin. Energinya adem, dingin, dan Ya. itu tidak sepenuhnya sehat kalau terlalu adem, terlalu dingin. Aku pun perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu atau mengaktifkan energi yang, ya salah satunya dengan Muay Thai itu gitu. Menarik Jadi sekali ya. lebih panas ya Mas ya. Yin Iya, yang-nya kan jadi iya, seimbang ya, jadi mesti balance. seimbang gitu. Dan apalagi kalau kita ini yang mungkin punya masa lalu yang rumit gitu, tidak mudah gitu, mungkin perlu seperti yang kamu katakan tadi ya, how to release our anger atau untuk self channeling ya, istilahnya ya, Iga ya. Iya, menyalurkan Iya, supaya iya, nggak ketahan gitu. Kadang-kadang kan kita iya, suka secara tidak sadar menahan segala hal yang ada di iya, diri kita supaya nggak iya, buru-buru keluar ke publik gitu ya, atau ke orang iya. terdekat. But then again, justru momen-momen itu tuh sebenarnya menurutku berdasarkan pengalamanku itu justru perlu dikeluarin tanpa boundaries. Iya, Bener-bener yang oh ini tapi harus ngerasa present ya. iya, I am here in the iya, present, so I'm fully aware I'm gonna do this. Jadi nggak iya, autopilot gitu. Karena dulu iya. tuh waktu awal-awal terapi, hidup tuh rasanya autopilot banget Mas selama 2 Hmm, tahun pertama. hmm, hmm. And it was really horrible. Kayak aduh aku nggak bisa function deh gitu. Boro-boro ngomong kayak gini gitu. Di kantor aja tuh aku nggak bisa function. So basically iya kita semua punya hal-hal yang secara subconsciously kita simpan, dan itu rilisnya. Kan kalau di levelnya Mas Aji kan udah sadar ya, oh aku ini orangnya adem banget nih, terlalu adem, kayak butuh dipanasin. Sementara aku orangnya cukup panas, butuh diademin. Cara ngademinnya yang cocok di aku adalah kegiatan-kegiatan yang cukup menguras energi secara fisik gitu. Setelah itu ya sudah, ngademnya tuh nge-charge ulang dirinya sendiri lagi, itu adalah berdiam diri di satu tempat sendirian. Justru jangan ditemenin siapa-siapa, itu bisa jauh lebih cepat, apa ya, aku nggak mau bilang menyembuhkan, tapi paling nggak bikin balik waras lah gitu. Yeah, that's a good point ya. Membuat diri kita ya, paling tidak setidaknya sedikit lebih waras, itu upaya yang perlu kita lakukan gitu. Apalagi kalau bicara soal kemarahan kan cenderung kita ini kan nggak boleh marah kan, kayak marah harus ditekan, harus dipendam Ya, gitu. betul. Padahal kita perlu ada saluran untuk merilis marah itu. Energi marah nggak sepenuhnya salah gitu. Nah, kalau aku boleh mengajak untuk kembali ke masa lalu, apakah pada waktu pacaran ada red flags gitu nggak sih? Ini kelihatannya nanti bakalan nggak asik deh gitu, bakalan nggak baik deh gitu. Ada red flags nggak? Mungkin ini juga bisa jadi bekal kan buat teman-teman yang dengerin obrolan kita gitu. Ada sih, ada banget. Cuma ya kalau orang lagi jatuh cinta kan ya, Iya, iya, logikanya udah iya, bye gitu iya, kan, nggak iya, ada logika lah gitu. iya. Memang alhamdulillahnya kan beberapa tahun terakhir ini, khususnya di negara kita, awareness tentang mental health issue dan sebagainya kan cukup tinggi gitu ya, Mas, cukup kencang, dan udah mulai nih beberapa company yang established di Indonesia juga udah mulai ngasih semacam layanan psikolog di dalam internal timnya mereka. Yep. Tapi memang untuk bisa membaca bendera-bendera merah gitu ya, bendera merah red flag gitu ya, itu again menurutku memang butuh jam terbang yang tinggi ya, as in kita benar-benar bisa melihat orang tersebut dari berbagai macam point of view. Nggak hanya bisa ngelihatnya cuma dari satu sisi. Aku juga sampai hari ini masih belajar. Kadang-kadang kalau ketemu orang baru gitu ya di sini, ataupun pas kemarin balik ke Jakarta, aku mencoba melihat dari berbagai macam sisi, kayak, oh lu tuh sebenarnya kenapa sih bisa cara berkomunikasi lo jadi aneh gitu, gaslighting gitu, arahnya ke situ, gitu, gaslight.
Kenapa ya? Oh ternyata tuh dia dulu masa lalunya ada ini, ada ini, ada ini. Hari ini aku bisa melakukan itu. Kalau dulu tuh enggak. Dulu tuh literally yang kayak, pacar gue minta duit nih, gimana dong? Kasih apa enggak? Emang kenapa? Katanya sih dia butuh buat benerin motor. Sekarang kita pacaran, hal-hal yang kayak gitu kan. Atau kalau cewek kan senengnya dikasih kalimat-kalimat manis ya, sweet nothing ya, kayak oh you're so beautiful, lucu banget sih pakai baju ini, tapi kamu tuh kelihatan gendut, jangan pakai baju ini dong, stuff like that, right? Dulu tuh juga nggak ngerasa kalau oh ini red flag sih, karena lo you're being judgmental and kayak lo mencoba mengoreksi apa yang harus gue pakai, harus gue kenakan, harus apalah kayak gitu. Dulu tuh nggak punya pikiran kayak gitu mas. Tapi pas akhirnya ya baru hari ini aku mikir kayak oh ternyata itu tuh red flag ya, love bombing, subtle verbal abuse dan sebagainya itu ternyata dulu ada zaman kami pacaran dan aku belum punya capability untuk bisa melihat itu dari banyak sisi atau secara helikopter view ya, cuma ya udah begini aja gitu. Pokoknya dia pacar gue, I'm gonna do exactly what he telling me to do, ya udah that's it. Gitu.